Dan seperti dikatakan di video tadi ya, kan selalu dikatakan kalian itu AFF aja nggak pernah juara, ngapain itu. Makanya ketika ada ASEAN All Star begini pun, ya ngapain kalian memanggil pemain-pemain dari tim AFF yang nggak pernah juara. Ya udah isi aja dengan Vietnam gitu kan, isi dengan tim lain gitu. Tapi kenyataannya kita lihat sekarang ini, ketika kami Indonesia ini tidak mau mengirimkan pemain terbaiknya, dan itu alasannya wajar ya, siapa juga yang mau ngirimin, waktunya berdekatan dengan Piala Dunia yang betul-betul penting untuk kami, terus untuk menghibur kalian yang lawan MU gitu, tim eksebisi yang bukan di agenda FIFA, apa urgensinya? Kan nggak ada. Cuman yang antiknya memang kita lihat setelah Indonesia tidak mau mengirimkan pemain terbaiknya, malah dia ikut-ikutan. Dan kemudian Thailand juga nggak mau mengirimkan pemain terbaiknya. Ada pemain yang bermain di Eropa tidak diizinkan oleh klubnya, dan wajar ya. Ngapain? Apa sih pentingnya main sama AFF ini? Yang pasti diketnya dikatakan hampir 40% ya tidak laku. Aduh, ini sampai 3 pemain All-Star mundur ya, katanya ini gamenya bakalan sepi. Jadi lebih baik fokus sama AFF aja. Aduh. Jujur saya katakan di sini kondisi ini sangat kritis ya, apalagi dia akan bermain di Malaysia, dan Malaysia akan menjadi fokus sama negara-negara ataupun satu dunia, tapi malah jadi begini. Aduh, jujur memalukan. Kacau. Malaysia dan AFF kelimpungan urus ASEAN All Star, benar-benar kacau. Ajang yang katanya bergengsi ini justru berubah menjadi tontonan konyol yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Sebenarnya AFF dan Malaysia itu serius atau sekadar main-main? ASEAN All Star, proyek ambisius yang seharusnya menjadi perayaan bakat terbaik sepak bola Asia Tenggara, kini justru menjadi parade kegagalan sejak dari meja perencanaan. Besar sudah sejak awal tercium aroma masalah. Banyak negara anggota Asia Tenggara tampak setengah hati. Alih-alih mengirim pemain terbaik mereka, sebagian besar federasi malah memperlakukan turnamen ini seperti pekerjaan tambahan yang santai. Tampaknya olah mengirimkan pemain ke ASEAN All Star adalah hukuman, bukan kehormatan. Nama-nama yang seharusnya mengisi daftar pemain justru menghilang satu persatu. Ada yang katanya perlu fokus di klub. Alasan silih berganti, tapi intinya sama. Ogah ikut. AFF sebagai penyelenggara tentu saja akan menghasilkan. Malaysia yang diplot sebagai tuan rumah tidak kalah pontang-panting. Mereka seperti orang yang sudah telanjur menggelar hajatan besar, tapi tiba-tiba sadar kalau para tamu undangannya memilih tidak datang. Sisa-sisa tamu yang hadir pun bukan siapa-siapa, sekadar mengisi kursi kosong agar tidak terlalu tidur. Alih-alih menjadi ajang selebrasi, ASEAN All Star kini lebih menyerupai drama sindiran. Turnamen ini tadinya ingin menjadi etalase kekuatan sepak bola ASEAN. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Ajang ini membuka aib betapa lemahnya komitmen di kawasan ini. Betapa sepak bola kita masih diperlakukan dengan logika setengah-setengah. Mau bergengsi tapi malas berkorban. Mau dianggap besar tapi enggan berinvestasi secara serius. Di tengah kekacauan itu, sosok Kim Sang-sik, pelatih asal Korea Selatan yang diangkat AFF untuk memimpin ASEAN All Star, ikut frustrasi. Awalnya saya mungkin membayangkan akan melatih kumpulan bintang terbaik ASEAN, sebuah pengalaman yang bisa memperkaya CV-nya. Tapi yang dihadapinya justru jauh dari ekspektasi. Bukannya mengatur pemain-pemain hebat, ia malah dipaksa membangun tim dari potongan-potongan yang dikirim setengah hati oleh federasi masing-masing. Frustrasi itu akhirnya meledak. Kim Sang-sik mengancam mundur. Sebuah penandatanganan telak bagi AFF dan Malaysia, seolah-olah seorang koki ternama yang diundang untuk memasak di restoran mewah. Tapi setelah datang, ia hanya disediakan bahan-bahan dasar dan peralatan dapur rusak. Apa yang bisa dia hasilkan dari kekacauan seperti ini?
Yang lebih parah lagi, reaksi dari AFF sungguh memprihatinkan. Bukannya melakukan evaluasi menyeluruh atau memperbaiki manajemen, mereka justru mengambil jalan pintas, mengganti Kim Sang-sik dengan pelatih lokal Malaysia. Sebuah keputusan yang panik, cepat, dan jelas sekali, mencerminkan bahwa AFF lebih mementingkan jalan mudah daripada mempertahankan marwah acara itu sendiri. Pelatih baru ini, siapapun dia, sejatinya bukanlah penyelamat. Ia hanyalah korban baru yang didorong masuk ke dalam kapal yang sudah setengah tenggelam, karena masalah utamanya bukanlah siapa pelatihnya. Masalahnya ada pada desain acara yang mengecewakan, komunikasi yang buruk, dan kurangnya komitmen dari seluruh federasi ASEAN. Semua ini menunjukkan satu hal, ASEAN All Star bukanlah tentang sepak bola. Ini ego tentang ambisi birokrat sepak bola yang ingin mengklaim kesuksesan palsu. Mereka mengira dengan menggelar acara mewah dan memajang logo megah, mereka bisa menipu publik. Tapi masyarakat tidak bodoh. Publik bisa melihat dari daftar pemain, dari sikap Federasi Nasional, dari sikap pemain, semua mengarah ke satu kesimpulan yang menyimpulkan ASEAN All Star adalah proyek gagal. Lalu apa sebenarnya yang dipertaruhkan di sini? Nama baik sepak bola Asia Tenggara, kredibilitas AFF, reputasi Malaysia sebagai tuan rumah, tapi semua itu kini remuk. Dan yang lebih parah lagi, kegagalan ini tidak akan berhenti di sini. Efek domino akan terasa, fans kehilangan kepercayaan, klub-klub enggan semakin melepas pemain di masa depan, federasi semakin apatis terhadap program regional, dan turnamen-turnamen berikutnya akan terus dihantui stigma kegagalan ini. Di saat dunia luar sedang serius membangun sepak bola mereka, Eropa dengan Nations League, Amerika Selatan dengan Copa Libertadores yang kian megah, kita di Asia Tenggara malah sibuk mengurusi turnamen ala kadarnya yang isinya hanya tambal sulam. ASEAN All Star 2025, maaf, ini bahkan tidak layak disebut turnamen. Ini lebih pantas disebut sebagai simulasi krisis manajemen. Sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana sebuah proyek yang lahir dari ambisi tanpa perencanaan yang matang akan berakhir sebagai bahan olok-olok di seluruh kawasan. AFF dan Malaysia kini hanya bisa berharap badai kritik ini cepat berlalu. Tapi dalam catatan sejarah sepak bola ASEAN, momen ini akan selalu diingat, bukan sebagai puncak kejayaan, melainkan sebagai contoh nyata dari kegagalan yang dibungkus dengan plester tipis bernama pencitraan. Selamat menikmati ASEAN All Star, atau lebih tepatnya ASEAN All Mes Korang. Kita semua tertarik menonton sirkus ini dengan tiket yang bahkan tak ingin kita beli.